Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Kali ini gue lagi di GJAW 2024 dan lagi di booth-nya Toyota. Toyota membawa sebuah mahkota. Wah, ini dia Toyota Crown Sedan HEV, Sobat Setir. Dan ini adalah generasi yang ke-16. Yang paling baru, dengan tampilan yang baru, platform baru, dan tentunya tetap mahkotanya hadir di sini. Wah, apa spesialnya mobil ini? Langsung kita ulas. Let's go. Kita mulai dari eksterior depannya yang mana tetap ya konsisten. Untuk sebuah Toyota Crown itu harus elegan, harus kelihatan mewah gitu ya Sobat Setir. Dan dengan gaya bahasa desain Toyota yang terbaru, Hammerhead nih Sobat Setir, dia bagian lampunya dan desain-desainnya 11-12 sama BZ4X atau sama Prius yang baru juga ya Sobat Setir. Tapi tetap mobil ini tuh kelihatan menawan gitu. Dan cukup unik karena untuk generasi yang terbaru yang terakhirnya ini, dia menggunakan grill yang vertikal kayak gini pada bagian bawahnya Sobat Setir. Jadi memberikan kesan yang mobil ini tuh kelihatan semakin kokoh, semakin gagah gitu ya. Dan kalau kita lihat juga bagian eksterior depannya dia simple aja, yang terfokuskan hanya pada bagian logonya, logo mahkota, logo sebuah crown gitu ya. Ini nih daya tariknya semua mata ini nih, ngelihatnya sini nih titik poinnya Sobat Setir. Tapi kalau kita lihat lagi detailnya, dia ada radar di sini, tentunya udah ada TSS yang terbaru, ada kameranya juga di sebelah situ, dan juga di sini lampunya dia full LED dan menyatu dari ujung ke ujung. Ornamennya sedikit aja satin chrome pada bagian bawah lampu dan juga pada bagian bawah bumpernya. Jadi memang kelihatan mobil itu simple tapi tetap elegan gitu. Keren banget. Kita geser ke bagian samping. Bergeser kita ke bagian samping, bisa dilihat mobil ini ornamennya nggak banyak yang aneh-aneh. Tetap terlihat elegan, walaupun dia simple aja kelihatannya. Tapi ya, karena mobil ini tuh sebenarnya panjang banget Sobat Setir. Untuk dimensinya, mobil ini panjangnya 5030 mm. Dan untuk wheelbase-nya ini yang membuat mobil ini spesial, dia ada di 3000 mm alias 3 meter Sobat Setir. Setelah lebarnya di 1890 mm dan tingginya di 1475 mm. Dengan panjang wheelbase yang sampai di 3 meter tadi, 3 meter pas Sobat Setir, itu tentu saja membuat bagian kabin terutama row kedua Toyota Crown ini sangat-sangat luas ya, sangat lega gitu. Di situ ada ornamen sedikit warna silver gitu ya. Terus juga dia, kita lihat fitmentnya ini luar biasa. Velgnya gede banget Sobat Setir. Dia ukurannya ini ada di ring 19, pakai ban Sport Max 23555 R19 dengan desain atau gaya bahasanya ini jari-jari gitu ya, kayak mobil-mobil klasik yang mewah, jari-jarinya banyak. Terus di sini logo Crown-nya juga tetap hadir. Wah, ini sih kelihatan bodi sama velg sama ban itu proporsional banget, berasa empuk gitu ya. Dan dia juga ada yang udah versi pakai Airsus, itu untuk tentunya kenyamanan yang makin luar biasa lagi nih Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di bagian belakang, di sini dia tuh kelihatan belakangnya tuh landai gitu ya. Jadi sebenarnya sebutan Crown Sedan ini nggak lazim atau nggak digunakan sebenarnya. Hanya saja dia membedakan karena ada varian yang crossover atau SUV-nya itu juga. Makanya yang ini disebutnya Crown Sedan. Tapi bisa kita lihat kalau dari desainnya, ini malah seperti fastback ya Sobat Setir. Dimana dia punya kaca yang gede, terus landai kayak gini nih. Seksi banget nih. Ornamen chrome-nya hanya di bagian sini. Simple, tapi jadi manis gitu. Enak banget buat dipandang mata. Kelihatan ini mobilnya seorang bos gitu ya. Seorang raja. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang. Di bagian belakangnya dia tetap ya kelihatan simple, kelihatan gak banyak ornamen, tapi nuansa elegannya, nuansa kekayaan dari mobil ini tetap berasa banget Sobat Setir. Di sini ditegaskan kembali, ini adalah Crown. Wah, ini emblemnya dan logo Toyotanya cimit kecil Sobat Setir. Unik ya. Baru lihat gue ada Toyota logonya sekecil itu. Terus juga dia lampunya sebahasa desain ya, dia menyatu dari ujung ke ujung. Udah kekinian sekarang lah, tapi ya tetap kelihatan elegan dan juga tentunya udah full LED. Di bagian sini ada aksen sedikit satin chrome. Di sini sensor-sensor terus ya. Dan tentunya bisa kita lihat kacanya yang tadi gue bilang juga dari samping kelihatan dia tuh landai. Dan di sini ornamennya tuh ditambahin lagi. Jadi sebenarnya kacanya sampai sini doang. Tapi di bagian belakangnya sini dibuat seakan-akan tuh nyambung. Jadi emang kacanya kelihatan dimensinya tuh gede banget.
Dan kalau kita lihat di sini ada yang manis dikit, kayak ada mini ducktail gitu ya. Desainnya sebenarnya ini dari bodinya, yang mana membuat mobil ini tuh emang manis buat kita pandang gitu. Menawan Sobat Setir. Wah, gokil sih. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Mesinnya Sobat Setir, mesinnya ini cukup spesial. Dia menggunakan teknologi hybrid dan dia ini 2500 cc, menghasilkan tenaga di 236 PS. Tapi sebenarnya mobil ini juga udah dibekalin sama teknologi yang terbaru, yaitu pakai fuel cell Sobat Setir. Jadi pakai hidrogen ya, sama kayak Toyota Mirai. Karena sebenarnya mobil ini juga menggunakan platform yang sama nih, udah TNGA GAL Sobat Setir. Yang mana dia meletakkan untuk si tabung-tabung hidrogennya tuh di bagian tengah-tengah situ tuh Sobat Setir, di antara si gardannya, karena ini juga penggerak roda belakang, rear wheel drive gitu Sobat Setir. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya itu klaimnya rata-rata untuk kombinasi itu sekitar di 1:17 km per liter, yang mana buat mobil sepanjang ini 5 meter itu sih udah luar biasa, dan tentunya semewah ini ya Sobat Setir gitu. Wah, menarik banget. Tapi gak hanya dia aja yang dibawa, karena Mirai-nya juga hadir untuk yang teknologi Toyota dari fuel cell-nya yang hidrogen. Nanti kita review juga tentunya ya. Jadi saksikan terus fotonya di setir kanan. Oke, sekarang kita lihat interiornya kalau bisa. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Wah, sayang sekali Sobat Setir. Ternyata kita belum diperkenankan untuk nyobain langsung duduk di sebuah mahkota Crown ini nih Sobat Setir. Tapi ya pasti udah bisa ditebak, mobil ini sih pasti nyaman banget. Terutama kalau kita duduk di bagian sisi sini ya, kiri belakang Sobat Setir, yang mana ini pasti akan jadi tempat duduk yang paling istimewa. Dengan wheelbase-nya tadi yang sampai 3 meter, dia punya kabin yang sangat nyaman, lega banget Sobat Setir. Jadi bisa relax duduknya. Posisi rebahnya juga kalau kita lihat di sini, dia enak, rebah. Terus juga tetap ciri khasnya sebuah Crown gitu ya. Dia ada handle yang di belakang dari jok depan, itu mencirikan dari Crown dari dulu. Terus juga ada isi AC, tentunya ada double blower di bagian belakang, dan ada untuk casan ya, udah ada di sini. Terus kalau kita lihat juga buat privacy, di sini hadir juga tirai Sobat Setir. Dan ini kalau kalian bisa lihat gelap karena dia tinted ya. Depannya dia nggak ada kaca film. Ini juga sebenarnya bukan kaca film, tapi emang tinted gelap kayak gini. Jadi emang buat privacy Sobat Setir. Untuk kenyamanan sih mobil ini pastinya luar biasa nyaman ya. Kalau kita geser lagi ke bagian depan, sedangkan nuansa di bagian row pertamanya, meskipun ya pasti rata-rata supir yang ada di sini, tapi kemewahan tetap hadir ya. Dimana di sini dikasih wood panel di bagian tengah sampai pada bagian dashboard sampai ke bagian door trim, membuat mobil ini tuh tetap hangat ya, homey Sobat Setir. Dia udah menggunakan TSS terbaru, jadi udah ada adaptive cruise control-nya juga, tombol untuk audio steering switch hadir, lampu, wiper semua udah auto tentunya Sobat Setir. Dan kalau kita fokus ke bagian tengah, dia ada tuas transmisi yang dia tuas kecil gitu. Terus juga dia bisa parkir sendiri karena ada tombol P dan setir di situ. Kamera 360, lalu juga dia bisa EV mode yang artinya dia bekerja hanya si baterai dan motor listriknya saja. Tombol-tombol fisik dia untuk pengaturan AC, cooler heater seat lengkap, kiri kanan, jok depan. Terus juga dia layarnya seperti menyambung dari ujung ke ujung. Udah full monitor tentunya, dan juga tetap ada tombol volume di tengah-tengah. Kalau kita lihat juga di sini fitur-fiturnya dia ada HUD nih Sobat Setir. Di sini kelihatan nih ada buat pancaran cahayanya, lalu ada untuk tirai belakang, terus ada AC 100 volt. Terus juga ada ini untuk lampu ya, auto beaming. Serta kalau kita lihat juga nih Sobat Setir, dia punya ini nih yang radar untuk memantau si driver. Jadi di balik setir situ kelihatan
ada radarnya ya. Ini bisa memantau gimana kondisi driver lagi kecapean kah atau ngantuk kah. Itu ketahuan nih, terbaca oleh si crown ini. Logo crownnya juga tetap hadir pada bagian logo setirnya. Di bagian belakang juga di konsolnya, dekat AC-nya, itu sebenarnya ada logo crownnya juga. Itu mengingatkan kembali bahwa kita lagi naik sebuah mobil kerajaan gitu. Oh ya, by the way, bagian kiri belakang tadi itu juga joknya bisa kita atur dari samping biar untuk ini ya, secara elektrik buat ngemudahin kita mengatur joknya biar dapat space yang lebih lega lagi. Jadi kursinya bisa dimajuin lagi. Mewah banget Sobat Setir. Jadi supir ini juga nggak apa-apa kayaknya gue. Menarik banget mobilnya. Ya semoga saja benar-benar bisa dipasarkan di Indonesia ya. Gue juga pengen nyobain langsung. Mantap selesai. Sebenarnya mobil ini juga sempat ketemu sama kami di Japan Mobility Show tahun kemarin Sobat Setir, di 2023. Di mana itu juga kami ketemu sama varian yang nggak kalah istimewa, yaitu Century SUV. Gua udah nge-review mobil itu. Kalau kalian pengen tahu seberapa mewah mobil itu, kalian bisa nonton juga di Setir Kanan. Linknya gue taruh di sini ya. Oke, gimana menurut kalian sebuah Crown? Apakah layak buat hadir di pasar Indonesia? Dan bicara soal harganya, kalau di Jepang sana, kalau kursnya kita pindahin ke rupiah, itu kurang lebih yang hybrid ini di 700 jutaan. Sedangkan untuk yang fuel cell, itu sekitar 800 jutaan. Kalau di Indonesia kurang lebih mungkin bisa 2 miliaran Sobat Setir. Apakah layak untuk sebuah Crown ya? Kalau menurut gue sih mobil ini layak banget. Karena memang mobil ini punya identitas yang sangat kental ya, sangat mewah gitu. Untuk seorang yang menggunakan mobil ini dan duduk di belakang. Oke Sobat Setir, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Masuk itu. Oh, oke. Terus gue pindah. Nah ceritanya kayak apa ya? Apa sih sebutnya? Simbol